Apakah harus kemudian ada disaster? Nah, itu. Ada bencana alam Itu baru yang kita bangun. Makanya itu. Bangun Apakah terus sadar. Iya. Jadi from disaster to prosperity. Corporate Social Responsibility, dari dan untuk kita semua demi masa depan yang lebih baik. Bersama saya pagi ini telah datang seorang wanita yang luar biasa, seorang perempuan hebat yang saya sangat kagumi, Ibu Mimis Sasmoyo. Luar biasa. Yuk kita ketemu dengan Ibu Mimis ya. Beberapa waktu yang lalu saya yang mengunjungi beliau dan kita bincang luar biasa masalah-masalah sosial, terutama masalah air yang menjadi harkat hidup seluruh masyarakat. Dan hari ini saya ingin lanjut. Ini sebetulnya ada cuplikannya ya. Nanti kita dengar cuplikan dari obrolan kita yang lalu. Namanya PAM atau PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Mana air minumnya? Air buat cuci-cuci dan buat masak harus direbus. Dan kadang-kadang ada, kalau kita bawa ke laboratorium, ada E. coli. Serem kan? Kan sedih kita. Terus rakyat dibiarkan aja, rakyat pun juga tidak ngerti. Ya memang kita harus hidup begini. Ya udah semua pakai pompa, istilah mereka pompa sanio, mengambil air tanah. Sementara yang Jakarta, itu bisa membahayakan untuk nanti struktur tanah ini turun ke bawah. Bagaimana? Dengan teknologi modern pasti bisa dong. Masa manusia nggak punya akal, budi, teknologi. Berdasarkan budi, rasa kemanusiaan kita, for humanity, we have to do that. Nampaknya luar biasa cantiknya Ibu dengan kebayanya ini luar biasa. Ibu yang masih sekarang udah usia berapa, Bu? Alhamdulillah 77 tahun. Baru 70. Plus beberapa bulan. Oke, 77 tahun tapi masih cantik dan luar biasa. Terima kasih, Ibu. Semangat hidup yang luar biasa dan tetap berbagi ya, dan tetap berpikir bagaimana menjadikan alam dan menjadikan hidup ini menjadi lebih baik buat kita semua. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat daripada Tuhan. Untuk berbagi ilmu, berbagi apapun yang kita punyai, apakah itu berupa harta, uang, apapun, dan apapun makanan, yang bisa kita bagi, apapun yang kita bisa bagi, termasuk kasih sayang. Karena semua makhluk di bumi ini akan bahagia apabila mendapatkan kasih dan sayang, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan kasih sayangnya dan anugerah kepada kita. Luar biasa patut ya. Kita syukuri. Amin, luar biasa. Jadi memang ya berbagi, dan ada ayatnya juga ya Bu ya, menyatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Betul. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini, obrolan kita juga bermanfaat. Bagaimana seorang Ibu Mimis ya, dengan usia yang hampir 80 tahun. Cerita dong Bu Mimis tentang air, dan apa sih sebetulnya yang Ibu resahkan, Ibu khawatirkan tentang air. Terutama di negeri kita, di Indonesia, air tawar yang mengalir dari mata airnya, kemudian mengaliri sungai-sungai, itu belum ada manajemennya yang terpadu, belum ada manajemen secara modern, seperti paling tidak di negeri-negeri Eropa Barat, dengan sungai Rhine, sungai Danube, sungai Garonne, sungai Rhone, atau di Rusia sungai Volga, dan juga di Amerika, Mississippi dan sebagainya ya. Nah, Sumatera itu juga manajemen atau pengelolaan air bersihnya itu kita belum menuju ke air minum ya Ibu, karena yang dilaksanakan oleh PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, itu bukan air minum. Tapi bukan hanya di Sumatera kan Bu, di Jawa juga, di mana-mana memang. Seperti itu.
Tapi paling tidak di Jawa lebih well developed dibanding dengan Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau lain dan juga Papua. Well, yang tempo hari ternyata uangnya bukan untuk masyarakat tapi ditilep sendiri ya. Sangat menyedihkan. Itulah kita juga selain harus merawat lingkungan hidup, merawat mentality. Iya, itu penting sekali ya. Masyarakat Indonesia supaya sehat, supaya tidak serakah, supaya memikirkan orang lain, jangan memikirkan dirinya dan golongannya sendiri. Nah, itu yang saya sangat prihatin. Masyarakat dan para pemimpin tentunya, Bu ya. Ya, jelas. Karena masyarakat peduli. Masyarakat termasuk para pemimpin lah. Itu perlu sebuah edukasi, suatu pendidikan mental health ya, yang mungkin juga sebuah tantangan bagi para psikolog. Jadi sikap mental ya masyarakat, bagaimana ikut peduli melalui akal, budi, nalar, nurani dan naluri kita sebagai manusia, sebagai makhluk daripada ciptaan Allah ya. Dan kita hidup ini tidak sendirian. Kita juga ada pohon-pohon, ada binatang-binatang yang semuanya berhak hidup semuanya. Dan kita harus menyayangi mereka dengan merawatnya. Hutan-hutan tropis kita sebagai paru-paru dunia harus kita rawat. Di samping hutan itu adalah water catchment, di mana dengan penyerapan air melalui hutan-hutan ini akan terbentuklah mata-mata air yang kemudian menjadi sungai, menjadi pancuran, dan juga sebagian kemudian tertampung di danau atau di dam-dam yang perlu untuk irigasi. Irigasi itu untuk pertanian kita, untuk sawah, untuk ladang kita. Jadi dengan penebangan hutan yang masif, dengan pembangunan yang luar biasa untuk real estate ya, untuk pemukiman yang ya kebutuhan, ini kan suatu keniscayaan ya, Bu. Kita bersyukur atau juga menghargai bahwa ada seorang Pak Heru Budi Hartono yang sudah sangat mengenal DKI, yang berusaha kalau soal macet itu masyarakat harus ikut, soal banjir meskipun masyarakat juga harus ikut, tapi at least beliau akan meneruskan usaha-usaha gubernur yang terdahulu, siapapun gubernurnya, untuk penanggulangan banjir. Dengan suatu teknologi insya Allah harusnya bisa. Jadi intinya yang Ibu sebutkan tadi jadi integrated water management. Bisa cerita nggak tentang apa sih konsep integrated water management itu? Yang saya maksud di sini dengan integrated water management adalah sebuah pengelolaan air dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari mata airnya, sungainya, danaunya, sampai muara sungainya. Karena di muara sungai biasanya secara alamiah di negara-negara tropis pasti akan tumbuh hutan bakau. Hutan bakau ini tempat berpijah beberapa biota air, biota laut, dan air asin maupun air payau, seperti ikan bandeng, belanak, kemudian udang, itu biasanya mereka berpijah di situ. Juga ada kepiting bakau. Jadi bagaimana kalau kemudian tidak ada hutan bakau lagi? Di mana mereka akan berpijah? Apakah semuanya nanti artificial? Bahwa kalau Tuhan sudah mempersiapkan semuanya untuk kebutuhan kita, termasuk juga bagaimana siklus kehidupan itu berlangsung, yang namanya ekosistem dan ekologi ilmunya ya, itu kita harus merawatnya dengan baik. Nah, yang saya maksud di sini, kalau kita kembali ke konsep tradisional masyarakat Bali, dengan adanya Trihita Karana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Dalam agama Islam juga ada. Jadi marilah kita bersama-sama memikirkan itu, dasar dari filsafat hidup kita.
Jadi manusia dengan alam janganlah merusak alam. Ya. Di Bali betul-betul mereka merawat alam melalui juga sesuatu ritual ya yang harus diingat-ingat. Seperti kita melakukan syariah Islam, itu kan juga sebuah ritual sebenarnya. Dalam agama Hindu Dharma Bali yang sangat saya kagumi, karena mereka dengan alam ada sistem subak, gotong royong kegotong royongan masyarakat Bali untuk berbagi air untuk sawah mereka, dan di sawah mereka juga hidup para bebek-bebek yang memberikan daging maupun telur. Nah, makanya di Bali itu ada masakan bebek betutu atau bebek goreng yang terkenal di tepi sawah ya Ibu ya. Nah, itulah sebuah siklus kehidupan yang saling mendukung. Dan manusia itu diberi hak oleh Tuhan sebagai manajer, pengelola bumi, planet bumi ini. Dan jelas-jelas kita ya harus jangan hanya mengharapkan lagi, kita sangatlah bijaksana mengelolanya. Keseimbangan, semua kehidupan itu harus seimbang. Jangan ada yang berat sebelah. Nah, itu kan ideal sekali ya Bu. Itu sesuatu yang konsep yang ideal banget. Tapi kenyataannya, kita lihat kenyataan, fakta ya, fakta yang terjadi. Bagaimana ya caranya supaya bahwa ini sekarang nih dengan ya kalau pembangunan kita sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Manusia bertambah, kebutuhannya bertambah, pembangunan yang masif itu udah merupakan sesuatu yang keniscayaan, tidak bisa tidak harus terjadi. Coba bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, kepada tadi itu ya, bagaimana ya, karena nilai-nilai itu ada di setiap agama sebetulnya, di setiap kepercayaan bagaimana hubungan kita ke manusia, ke Tuhan, ke alam dan ke manusia lain. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat kan sekarang bagaimana kasus ikan paus yang di dalamnya ada plastik itu. Jadi apa aja sih kira-kira sesuatu yang kira-kira yang kita bisa hindari, yang terjadi, yang bisa mengganggu lingkungan alam? Ya seharusnya kewajiban kita masing-masing, individu-individu, mengelola olah batin, mengolah kalbu, ya. Itu dulu yang pertama itu. Ya. Kemudian membentuk sebuah keluarga. Nah, ibulah yang di sini diberi tanggung jawab karena ibu terlahir sebagai pendidik. Ibu yang hamil, ibu yang menyusui, jadi yang lebih dekat kepada ibu, putra-putrinya. Untuk itu memang dituntut ibu itu multi craft ya, harus bisa multitasking juga, harus bisa serba mampu. Iya, harus bisa mengelola rumah tangganya maupun membantu mencari nafkah. Berarti mendidik ibu-ibu bagaimana mendidik anak-anak supaya peduli. Dulu kan ada PKK juga. Saya tidak tahu apakah PKK sekarang sudah hidup kembali. Apakah posyandu juga sudah ada. Nah, ya itu tanggung jawab masing-masing keluarga Ibu ya seharusnya. Namun lagi-lagi manusia kalau tidak diingatkan pasti lupa. Tapi jadi susah ya kita loh. harus yang teriak-teriak terus, berkampanye yang baik-baik untuk kemaslahatan kehidupan manusia di bumi, terutama dalam pengelolaan air yang harus dikelola dengan baik karena tanpa air ikan pun tidak bisa hidup. Binatang-binatang pun yang lain tidak bisa hidup. Manusia apalagi dalam tubuh kita ini sebagian besar kan berisi cairan. 80% kurang lebih. Cairan kita bisa stroke. Kita bisa sakit ginjal. Kelihatannya kalau saya lihat jadi dari water management itu harus ada waste management yang baik juga ya. Karena integrated water system management itu kalau tidak dikaitkan dengan waste management itu agak sulit juga ya Bu ya kelihatannya. Ya, justru itu tadi saya bilang bahwa dari hulu ke hilir. Nah di sepanjang perjalanan ke hilir itu masyarakat hidrolik yang hidup di pinggir-pinggir sungai ini
yang dulunya belum ada MCK yang baik di tiap rumah juga, mereka langsung saja membuang ke di sungai. sana. Nah, itu masih banyak terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan segera tertanggulangi dengan keinginan mereka sendiri dan kesadaran bantuan dari pemerintah. Ya, kita harus sadar akan lingkungan hidup, sadar akan kesehatan. Nampaknya memang sulit sekali ya, begitu kompleks ya Bu Mimis tentang bagaimana mengelola sampah. Ini kan harusnya dari rumah dan ini bermuara kepada air yang tadi yang tercemar ya. Salah satunya nih penggunaan plastik sebagai wadah untuk membuang sampah. Sekarang bagaimana tuh membangkitkan kepedulian masyarakat atau merubah sikap mental menjadi lebih peduli terhadap kerusakan lingkungan. Lagi-lagi pendidikan dan saya kira tiap-tiap RT, tiap-tiap RW, kelurahan itu bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada warganya. Iya. Atau ya kita volunteers ya, sukarela, ibu-ibu dikumpulkan membuat ceramah paling tidak minimum sebulan sekali, syukur-syukur setiap minggu dengan praktek. Ya. Itu perlu lebih banyak dilakukan ya, walaupun seperti sudah dulu ada ibu-ibu PKK ya. Ya mudah-mudahan sekarang dilakukan seperti itu apapun namanya. Tapi ibu juga kami dulu bekerja sama dengan UNESCO dan sebagainya. Ada sebuah kampung di Kebayoran Baru, pokoknya di Cipete, antara Cipete Cilandak, Kampung Banjarsari Ibu. Ada Ibu Nuning dulu dan juga Ibu Bambang yang menjadi pimpinan untuk tim penggeraknya itu betul-betul menjadi hijau, bersih, dan yang sekarang namanya ekonomi sirkuler. Ya, jadi sudah banyak masyarakat yang punya kesadaran. Belum banyak, tapi sudah ada. Sudah ada. Dan waktu itu kami ingin menularkannya ke seluruh 5 wilayah DKI dan juga dijadikan sebuah objek pariwisata edukasi. Namun ya lagi-lagi kita berusaha, tapi tergantung masyarakatnya apakah ada kemauan menuju ke situ. Kadang masyarakat kita itu kok susah bener sih. Begini aja kenapa sih? Iya. Nah, nampaknya walaupun belum terlalu banyak masyarakat yang peduli terhadap bagaimana menjaga lingkungan kita tetap asri dan lestari, tetapi sudah ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang peduli. Pertanyaannya adalah bagaimana dunia usaha? Dunia usaha juga yang saya tahu juga sudah banyak yang memiliki program-program kepedulian terhadap lingkungan, karena lingkungan adalah salah satu dari triple bottom line di dalam CSR, yaitu bumi itu salah satu ya, bumi atau planet ini merupakan salah satu program yang memang menjadi keprihatinan kita bersama. Sekarang bagaimana dunia usaha bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang bisa sekarang menggerakkan lebih banyak lagi kelompok masyarakat peduli terhadap lingkungan. Bagaimana bisa menggerakkan kepedulian itu menjadi sesuatu yang masif, sesuatu yang merupakan gerakan ya. Apakah itu penggunaan plastik, apakah membuang sampah dan bagaimana cara mengelola sampah, juga bagaimana kalau mungkin dalam hal water treatment barangkali dunia usaha dengan pemerintah ya Bu ya. Yang perlu dihimbau bagaimana pemerintah bisa bekerja sama dengan dunia usaha membangun sebuah program integrated water management yang sudah banyak contoh-contohnya yang Bu Mimis tadi jelaskan. Di beberapa negara ini sudah dilakukan sehingga masyarakat dapat menikmati air minum bersih di mana-mana. Nah ini ya, pertanyaan seperti saya. Di Eropa Barat, even di Singapura tetangga kita bisa langsung minum dari water tap, dari keran ya. Di Indonesia ini apakah ada Bu? Saya kok kayaknya belum pernah bertemu. Nah ini pertanyaan saya selanjutnya. Ini berkaitan dengan ini nih Bu. Kita punya undang-undang ya, nih ya. Saya bacain, saya nggak hafal. Bunyi pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai negara. Yang ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, Bu, ini apa relevansinya dengan maraknya sekarang kita kalau mau minum air harus beli, ya kan? Padahal di mana-mana di negara yang tidak punya sumber air yang banyak seperti di Indonesia melimpah, di mana-mana kita bisa minum dari tap water, ya kan? Sekarang yang menjadi keprihatinan tadi Ibu bilang PDAM, perusahaan daerah air minum. Kenyataannya bisa diminum nggak? Jas air bersih. Jas air bersih. Karena juga mengandung banyak kaporit seperti yang terjadi di PDAM Jaya. Nah, wah ini salah satu nih, ada anugerah, ada air mau hujan, Bu. Kita pindah ke dalam ngobrol-ngobrolnya ya. Luar Baik, biasa. Ibu. Yuk. Itu kiriman dari Tuhan Iya. juga. Yuk kita pindah. Bu Mimis, kita bicara ngobrol-ngobrol soal air, datang nih air, kayak dipanggil-panggil ya Bu ya. Anugerah dari Tuhan. Iya, menarik ya. Jadi kita ngomong-ngomong soal air, hujan datang. Dia seperti dipanggil-panggil, anugerah, benar-benar anugerah. Yang harus dikelola. Yang harus dikelola. Nah, nyambung yang tadi Bu Mimis, saya masih penasaran tentang undang-undang yang pasal 33 itu ya. Apa relevansinya nih buat maraknya industri air yang sekarang apa-apa kita harus beli air kan? Tadi Bu Mimis cerita kalau di luar negeri air tuh available di mana-mana, air bersih siap minum kan? Gimana kalau nanti masyarakat sudah nggak sanggup lagi beli air karena air sekarang lebih mahal daripada bensin loh. Air minum itu lebih mahal dari bensin kan? Apalagi yang pH-nya tinggi. Apalagi yang pH-nya tinggi. Jadi luar biasa. Jadi air yang merupakan anugerah yang gratis sebenarnya dari Allah dan ada ngalir begitu banyak sungai di Indonesia. Kita harus beli, kan surprise kalau di semuanya Tuhan sebetulnya memberikan gratis. Iya. Kemudian kita berkewajiban untuk mengelola dengan daya pikir kita secara intelijensia kita, kita kemudian menjadikannya sebuah industri. Nah, disitulah kemudian orang secara ekonomi harus membayar karena ada investasi. Ada investasi di sana. Seperti air-air mineral dalam kemasan. Dibuat pH-nya paling tinggi, lebih tinggi, katanya akan lebih mahal. Ada air diagonal lah, ada air oksigen, ada semua air mengandung oksigen. Jadi ini lucu banget ya. Jadi sebuah komoditi yang sebetulnya bisa didapat gratis, tapi kita harus membayar dan lebih mahal. Nggak ada yang protes lagi ya, sekarang. Packagingnya yang mahal itu. Packagingnya, distribusinya juga saya dengar. Izin-izinnya. Nah soal izin itu gimana jadi peran? Saya sih selalu mempertanyakan ya. Karena kan tadi air digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Kan air hasil bumi yang dalam undang-undang jelas itu merupakan hak masyarakat, hak rakyat. Apa relevansinya? Melalui pajak itu, melalui pajak dikembalikan. Iya, kan kita bayar pajak, tapi mau hidup dan sebagainya beli. Untuk kita memakai jalan, kita memakai airport. Sekarang kan tidak ada airport tax lagi. Tapi yang dulu kan tadi kemarin Bu Mimis cerita bahwa ada kewajiban kan dari perusahaan air minum. Saya ingat dulu waktu Pak Tirto Utomo zaman Aqua yang di Cisalak ya, itu ada suatu kewajiban, apakah itu perda, apakah undang-undang pusat, saya lupa. It was years ago when I was still very young. You are still young. Itu Pak Utomo cerita bahwa dia ambil airnya di bottling dan segala macam, di packaging, tapi beliau juga berkewajiban memberikan air ke penduduk sekitar di situ, di desa Cisalak, on the way ke Sukabumi itu Bu. Iya, tapi kan memberi nggak harus berupa air ya. Sekarang juga ada corporate social responsibility. Ya, bisa berupa beasiswa bisa pendidikan, bisa berupa beasiswa, bisa segala macam. Bisa program yang bisa menyediakan air minum bersih, layak minum bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu kan sebuah program yang bisa dikembangkan. Jadi ini himbauan nih, tantangan nih buat dunia usaha. Khusus yang mengelola
perairan dan segala macam itu ada Direktorat Cipta Karya di bawah Kementerian PUPR. Ya. Nah, saya belum sempat berbincang-bincang dengan dirjennya atau dari Cipta Perlu deh Karya. kayaknya nih ngobrol-ngobrol bagaimana bisa menyediakan air bersih, air minum buat masyarakat yang kurang mampu, yang tidak bisa membeli air minum yang bersih, ya kan Bu? Nah ini Ya, juga salah satunya kemudian direbus memakai energi kita harus bayar. Apakah itu tugas Menteri PUPR dan di bawahnya Direktorat Jenderal Cipta Karya atau Kementerian Sosial yang juga harus mengusulkan? Iya, itu kalau dari lembaga pemerintah. Tapi karena kita lagi bicara soal corporate social responsibility, soal tanggung jawab sosial dunia usaha, khususnya dunia usaha yang juga mendapatkan manfaat dari keberadaan air, mengembangkan air minum sebagai komoditi ekonomi yang menguntungkan buat perusahaan, barangkali bisa membuat program-program, membuat tadi bagaimana integrated water management bisa disalurkan ke kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk membeli air bersih, tapi mereka bisa dapatkan gratis. Nah, di TV kami nonton, ya kan, iklan dari Le Mineral. Bagaimana mereka menghimbau semua pemakai plastik, penyumbang plastik ya sebagai sampah untuk dikumpulkan, kemudian akan dijadikan diolah oleh mereka menjadi bahan untuk mengisi bantalan kursi, untuk bantal-bantal kecil-kecil dan sebagainya. Itu dalam rangka dampak lingkungan dari penggunaan botol plastik. Tetapi ini kan program yang sebetulnya bisa dikembangkan bukan dari dampak, dari bagaimana ada kepedulian terhadap masyarakat yang butuh air minum bersih, yang tidak mampu atau kurang bisa mengeluarkan biaya untuk air. Nah, mungkin ada perlu suatu lembaga swadaya masyarakat atau yayasan, kemudian membuat suatu kajian, ada pilot projectnya di sebuah kampung yang memang kemiskinannya sangat tinggi, tidak mendapatkan akses air bersih dan air minum. Nah, itu mungkin ya approach bagaimana koneksi dia, hubungan baik dia dengan perusahaan tersebut. Iya, itu salah satu program yang menarik ya. Jadi bagaimana corporate atau perusahaan bisa bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat mengembangkan atau membuat sebuah penelitian di sebuah daerah-daerah yang kurang bisa diharapkan dapat, atau masyarakat yang tidak bisa menikmati air bersih, juga dapat dibuat sebuah program ke sana ya. Itu salah satu. Apalagi Bu kira-kira nih program yang bisa menginspirasi dunia usaha kira-kira atau lembaga pemerintah? Penghutanan kembali itu perlu. Kemudian kami dengan beberapa teman, leadernya yang mencetuskan ide tersebut adalah seorang teman yang tinggal di Sydney. Dia seorang diaspora, Pak Rudolf ya. Itu gerakan menanam bambu. Nah, rumah saya di Gadok juga ada hutan bambu, dan juga di sepanjang aliran sungai kecil itu saya tanami bambu. Di atasnya ada vetiver untuk menahan longsor. Nah, bambu ini juga dia retain the water dan bisa menjadi daerah resapan air yang bagus. Dan bambu juga banyak manfaatnya ya. Daun bambu, humus bambu itu buat kompos yang bagus ya. Termasuk bisa bikin untuk bangunan rumah yang ramah lingkungan. Rebungnya juga mengandung beberapa vitamin actually. Jadi, nah Ibu udah menyinggung soal pertanian atau perkebunan ya. Jadi kira-kira yang bisa juga menyelamatkan lingkungan hidup kita dengan pertanian yang mungkin organik ya. Jangan menggunakan kimia, pupuk kimia. Kami ini di PPPI, singkatan dari apa Bu? Perempuan Penggiat Pertanian. Nah, kita Indonesia. memang menggalakkan itu pertanian seperti organik. Ananda Prapti dengan giatnya, meskipun sangat ada keterbatasan, tapi kita semua bergotong royong membantu. Ada di Lembang dan di sekitar Bandung ya, dia memperkenalkan pertanian organik. Nah, hal-hal seperti itulah kita mesti mendukung. Prapti juga memberikan pendidikan kan.
Nah, ini tantangan juga bukan hanya untuk petani, juga bagaimana petani juga dapat memiliki akses untuk mendapatkan pupuk dan obat-obatan organik ya, sehingga ini juga untuk dunia usaha barangkali bisa membantu bagaimana menggalakkan pertanian organik, karena jelas-jelas kalau pertanian dengan kimia itu merusak lingkungan. Sebetulnya secara tradisional nenek moyang kita sudah mewariskan Iya, betul. Yaitu yang sekarang namanya secara modern integrated farming. Iya, Ya. betul. Jadi integrated organic farming, mulai dari kambing, jangan Bebek, sapi ya, Bu. ayam. Bebek, ayam, ikan, mina padi iya. dan sebagainya. Terus juga tadi Sayur-sayur ekoenzim, ya. terus Ya. pupuk hijau Iya. dan sebagainya ya. Penanaman lebih ke kacang-kacangan yang punya kacang itu Nilai gizi akarnya yang tinggi, mengandung, ya, akarnya juga mengandung unsur hara yang bagus buat memperbaiki struktur untuk tanah. Jadi ini menarik ya. Jadi memang dimulai dari bagaimana sebetulnya kebijakan nenek moyang kita dulu bisa diterapkan kembali. Menjawab pertanyaan Ibu, nenek moyang kita sebetulnya sudah mewariskan kepada kita sebuah kearifan, beberapa kearifan lokal yang harus diikuti. Iya, sebetulnya. Yaitu yang secara bahasa modern adalah integrated organic farming. Zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, kami itu menghasilkan beras yang cukup bagus, sehingga VOC merasa iri. Dan dibakarlah saat antara peperangan Sultan Agung waktu menyerang Batavia, lumbung padi kita di Kerawang Cikampek dibakar oleh VOC dengan alasan katanya ada tikus, hama tikus. Nah, tidak ada suplai makanan, ya Mataram kalah lah. Nah, disitulah penjajahan di mana-mana. Disitulah bahwa kita waktu itu dengan pemupukan organik tanpa harus juga membabati hutan sehingga lingkungan hidup itu rusak dan juga menghasilkan hama. Kita juga ada pestisida yang alamiah dari serai, dari stuba, kastuba, dan sudah ada produsen juga yang membuat pestisida alami yang organik. Jadi sebetulnya bagaimana merubah kebiasaan yang selama bertahun-tahun zaman revolusi hijau itu pengen meningkatkan hasil pertanian dengan pupuk kimia, dengan obat-obatan kimia yang akhirnya kita tahu merusak ekosistem, hara tanah, dan juga nggak baik kesehatan untuk para petaninya. Aduh, saya kalau mereka lagi nyemprot-nyemprot itu, betul, bisa kena ini, paru-paru, bisa kena paru-paru dan lain-lain. Jadi bukan hanya untuk alam, tapi untuk manusianya, ya. Untuk petaninya sangat tidak sehat ya. Sebetulnya nenek moyang kita Ibu sudah mewariskan sebuah kearifan lokal yang harusnya diteruskan, dikembangkan, dipopulerkan, di-PR-kan. Kita perlu public relation dan public figure, ya, apakah artis, apakah presiden himself atau menteri yang sedang terkenal, untuk juga menyebarluaskan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Yaitu pertanian organik. Yaitu pertanian organik yang terintegrasi, mulai dari peternakan, mina padi, punya balong-balong ikan dan sebagainya. Ya. Jadi kambing, bebek, Karena ayam. kambing masih bisa makan daun-daun seperti daun nangka dan segala macam ya. Iya. Nah, ayam itu dulu karena kita juga punya jagung, punya biji-bijian, cacing dan segala macam. Itu belum ada pakan waktu itu ya. Saya masih ingat diberi dedek, jagung dan kangkung untuk makanan mereka. Nah, kenapa kita nggak kembali seperti dulu? Jadi mereka juga organik ya. Juga seperti zaman waktu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beras kita one of the best ya, dan melimpah. Juga beliau sudah mengeterapkan irigasi seperti zaman Erlangga dulu memerintahkan untuk membuat bendungan Waringin Sabto di dekat Malang sana. Itu untuk irigasi. Jadi memang air itu sangat penting. Dan kita harus menguasai teknologi. Irigasi adalah sebuah penemuan teknologi juga untuk menyalurkan air kemana-mana. Ini luar biasa nih Bu Mimis, ini pemahaman sejarahnya luar biasa.
nggak salah darah biru sih. Artinya bagaimana sejarah zaman dulu ini saya udah nggak ingat dulu pelajaran sejarah. Kita itu sebagai kaum yang tapi bagus banget ya untuk lihat itu harus mengerti sejarah, ya, apa yang sudah pernah dilakukan zaman dahulu untuk menuju ke peradaban yang lebih baik. Iya. Nah, peradaban mulai dari zaman batu, kemudian zaman perunggu, terus ada neolitikum. Sekarang kita masih ada loh zaman batu. Oh iya, di pedalaman kita ini Indonesia hidup di zaman teknologi komunikasi. Kalau ngulek sambal masih pakai batu. Jadi masih dari zaman batu sampai zaman teknologi. Kita ini hidup bersama-sama. Kurang sedap ya Bu. Sambal kalau di blender nggak enak ya. Kalau pakai batu emang lebih sedap ya rasanya, benar. Jadi Bu, kembali ke air. Ada closing statement tentang air, himbauan. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menikmati air bersih, air minum bersih dengan tadi integrated konsep water management. Bagaimana itu bisa diadopt oleh masyarakat maupun dunia usaha? Harus ada suatu. Apakah investasinya besar untuk itu? Oh jelas Ibu. Besar ya. Untuk penyaringan air dan sebagainya, dan kami juga memerlukan beberapa minerals yang lain seperti pasir silika untuk menyaring, mungkin juga perlu karbon aktif, filternya ya, filternya itu, dan juga peralatan-peralatan lain seperti yang Ibu lihat di PDAM lah, yang di Pejompongan. Nah, kenapa PDAM belum bisa, Bu? Menurut Ibu gimana? Meledaknya penduduk di Jakarta yang terlalu cepat dengan suatu pertumbuhan ekonomi yang begitu juga cepat, sementara sumber airnya meskipun ada 13 sungai yang mengalir di muara di Teluk Jakarta, ya mungkin kurang serius juga ya menanganinya. Iya, mesti kejar-kejaran ya. Kalau kebutuhan meningkat kan artinya sudah ada kebutuhan yang besar. Ini masih dalam mimpi kita ya. Yang harus dibenahi. Satu melalui pendidikan, pendidikan sangat penting, kesehatan, kesejahteraan, lahir dan batin. Kesejahteraan tidak hanya bisa lahiriah, batin juga, dan otak kita, our mind, pemikiran kita itu harus terus diasah. Dan juga perlu juga mungkin ya beranjang sana ke negara yang lebih maju. Untuk membuka mata kan hati sering Bu ada studi banding kita. Dan sebagainya, kok nggak dilakukan? Tapi kalau mata hatinya tidak terbuka bagaimana Ibu? Hanya jadi studi banding akhirnya cuma shopping aja di jalan-jalan ya, menikmati suasana. Karena nawaitunya salah. Nah itu. Baca nawaitunya salah. Kita banyak yang mesti kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Lagi-lagi saya tadi kembali ke mentality. Yang sebetulnya punya resource yang terbatas. Nggak seperti kita, resource-nya banyak. Justru sebuah negara yang terbatas, sangat-sangat terbatas seperti di Israel, Singapura. Tapi mereka mengolah pikir mereka dengan nalar, budi, akal, ya, dan nurani naluri itu justru melahirkan teknologi-teknologi tinggi. Ide-ide yang brilian. Bahwa di Israel itu mereka berusaha untuk self-supporting makanan mereka, buah-buahan dan sebagainya dengan cara vertigasi. Seperti yang kita lihat di Cibarebek. Betul. Jadi kita ini terlalu dimanjakan oleh alam yang melimpah, sehingga kita lupa bersyukur bagaimana melindungi itu dan bagaimana bisa melipat gandakan manfaatnya untuk ke masyarakat banyak. Nah, kemalasan itu yang membuat sebabnya adalah jadi gimana? Malas mikir, kembali lagi sikap mental lagi. Malas bekerja. Karena hawa juga mungkin enak, sejuk, apalagi di Ciawi kita Ibu. Enak-enak yang santai-santai. Tidak seperti saudara-saudara kita di Israel ataupun di Cina ataupun di negara-negara utara seperti Skandinavia dan sebagainya. Mereka juga menguasai teknologi tinggi, Jerman, Perancis, karena alam keterbatasan sumber daya alam mereka. Jadi luar biasa ya, Tuhan memberikan Tuhan memberikan limpahan sumber daya alam kepada kita, tapi membuat kita jadi lalai, membuat kita menjadi
kurang. Nah, kita wajib kreatif. mengingatkan, Iya. kita wajib memberi pendidikan seluas-luasnya melalui media sosial, melalui media apapun, ya, untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan ke dunia. Mudah-mudahan salah satu yang kita lakukan saat ini, bagaimana bisa menginspirasi teman-teman, terutama dunia usaha dan juga lembaga-lembaga pemerintah, mulai dong berpikir bagaimana caranya memanfaatkan alam, sumber daya alam yang begitu banyak buat kita, yang melimpah dari Allah ya, dari Tuhan Yang Maha Esa, ya, untuk sesuai dengan undang-undang, pesan undang-undang dasar kita, dipergunakan. Apakah harus kemudian ada disaster? Nah, itu. Ada bencana alam Itu baru yang kita bangun. Makanya itu. Bangun, apakah harus sadar. Iya. Jadi from disaster to prosperity. Aduh, jangan dong sampai begitu. Dan sekarang udah terjadi. Garut dengan longsornya, banjir di mana-mana. Jakarta. Kemarin ada longsor lagi di mana, Bogor, ada retak jalan yang retak itu, berarti kekosongnya air tanah ya. Ada perubahan. Karena disedot airnya, semua rumah nyedot air dari tanah, tapi tanpa mengisinya kembali. Tidak ada badan usaha maupun pemerintah yang mensuplai air bersih untuk masyarakatnya. Karena itu jadi kita cari sendiri-sendiri. Ya, mungkin buat pemerintah, siapapun yang bertanggung jawab, Pemda dan pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana kita memberikan supply air bersih, at least belum dulu deh air langsung bisa diminum yang potable. Paling nggak air bersih seperti dulu. Di Singapura atau negara-negara Eropa. Paling tidak air bersih dulu untuk cuci, mandi dan segala macam. Iya. Biarkan mereka masih masak untuk minum ya, nggak masalah. Tapi yang penting ada air bersih yang tersedia untuk itu. Kita minumnya teh, kopi juga harus dimasak juga. Ini menarik ya, jangan sampai kita menunggu adanya disaster atau gempa atau apapun bencana alam yang akhirnya meporak-porandakan semua yang kita udah bangun, yang kita juga sayang-sayang ya, karena kelalaian kita semua. Ini himbauan yang menarik banget. Seperti zaman Nabi Lut, ada Sodom dan Gomorrah dan sebagainya. Iya. Tidak. Apakah harus menunggu itu semua? Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Barangkali ini sebuah tantangan, apa yang dapat kita lakukan, kita sumbangkan, apa yang sudah dilakukan Indonesia, baik masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah di dalam pengelolaan air. Ini menarik ya Bu ya. Barangkali ini ada lembaga atau kita bisa merangkul beberapa lembaga yang bisa kita ketengahkan untuk tampilkan apa yang sudah kita lakukan untuk dunia dan juga untuk Indonesia. Seperti yang Ibu katakan tadi, jangan menunggu disaster untuk prosperity. Termasuk air laut Ibu ya, karena air laut menghasilkan garam, kita memerlukan NaCl. Kemudian juga ada biota-biota laut sebagai sumber. Dan kita punya laut yang luas sekali. Plus bunga-bunga karang yang juga menyerap panas bumi. Nah itu harus dilestarikan. Jadi, air laut, air payau maupun air tawar itu semua makhluk ciptaan Tuhan memerlukannya. Tergantung di mana dia hidup. Jadi air itu sumber kehidupan bukan hanya buat manusia, buat fauna dan flora ya. Jadi buat tanaman, terutama tanaman juga. Bayangkan kalau udah nggak ada air di tanaman saya semuanya merana. Ibu Mimis luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bincang-bincang santai kita hari ini menginspirasi orang-orang lain atau lembaga-lembaga pemerintah dan dunia usaha. Bagaimanapun, lingkungan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Corporate Social Responsibility demi masa depan yang lebih baik adalah tanggung jawab kita semua. Ibu Mimis, terima kasih banyak Ibu.